Good luck semua. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Don't stay awake For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, And hey. don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going Hey. out of bed. Yeah, I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos. Paki sopa. Don't stay Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop. And we'll turn the vibe up on some good boy band tunes. I feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams. And at the top of our lungs we sing. Everything is perfect. All our words were worth it. Dancing around like a clown at the circus. Backyard boy, you make me nervous. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your 5, 6, 7, 8. Roll the windows down, let the bass drop low. And everybody's talking, but I don't wanna know. Feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams. And at the top of our lungs we sing. Everything is perfect. All our words were worth it. Dancing around like a clown at the circus. Backyard boy, you make me nervous.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte kopi berondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Aku takut banget. Gak bisa. Gak ada nyali. Aku takut. Gak bisa. Gue takut. Tapi apa sih yang bikin lo takut memulai bisnis? Karena insecure. Gue gak punya modal. Rencana gue belum matang. Gue gak punya support system. Karena jujur, belum siap menerima saingan yang berat. Karena gue belum siap. Gagal dan takut mereka belum siap akan adanya kompetisi pasar. Gue gak balik modal dan bukannya untung tapi malah Rugi banyak. Karena gue belum punya skill. Halo teman-teman semua, wih udah banyak nih dilihat-lihat. Selamat datang ya semuanya di talk show Katika, hashtag semua bisa mulai, modal bisnis siapa takut. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya dan aman di rumah masing-masing. Nah, semoga pandemi kita ini saat ini juga bisa semakin membaik, amin. BTW kenalin, gue Jonathan Yohanes, biasa dipanggil Jojo. Hari ini gue akan jadi MC kalian di talk show hari ini. Nah, sebelumnya gue mau tahu dong dari kalian tuh dari daerah mana aja sih datangnya? Boleh ya tulis di kolom chat. Coba aku mau lihat. Wih, gila, udah banyak banget nih. Macam-macam ya, dari Lombok, dari Bali, dari Bandung. Wih, macam-macam banget nih. Oke, seneng banget nih gue ngeliat dari talk show kali ini gue bisa ketemu teman-teman yang dari berbagai macam daerah, bahkan dari pulau yang beda-beda. Mantep banget lah. Nah, gue juga mau tanya nih, kalian di sini udah ada yang punya bisnis belum?
Kalau udah, boleh dong ditulis di kolom chat username Instagramnya biar bisa sekalian promosi. Atau kalian yang punya ide bisnis apa, bisa ditulis juga. Tapi itu kayak disimpan sendiri sih. Siapa tahu kemarin yang kalian udah ikutan scavenger hunt, itu bisa pas kamu pada pitching, itu bisa dipakai buat jadi kesempatan besok bikin bisnis gitu. Nah, sebelum itu, acara kita hari ini nggak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya partners. Nah, yang pertama tadi ada Lokalatte, minuman kopi kekinian dan unik khas Indonesia dengan rasa yang nikmat. Lokalatte itu ada banyak rasa, ada kopi gula aren, kopi alpukat, kopi kawista, dan yang terbaru itu kopi berondong. Lokalatte, #sobat melek gue. Oh iya, Lokalatte itu juga lagi adain acara mentorship program untuk yang entrepreneur, yaitu Rumah Lokapreneur namanya. Nah, Rumah Lokapreneur ini itu adalah sebuah program mentorship dan pendampingan untuk entrepreneur muda dari tim senior manajemen Nutrifood sebagai rumah kedua yang memiliki expertise di bidang business strategy dan sustainability, human capital, brand building, dan omnichannel yang mengusung konsep rumah sebagai ruang untuk bertumbuh, belajar, bercerita, beristirahat, berbagi, dan bercanda tawa seperti layaknya keluarga. Nah, yang terakhir, Lokalatte juga ada hadiah nih buat kalian semua yang udah datang ke acara kita hari ini. Kalau kalian yang paling aktif nanya, nanti kita bakal pilih siapa yang paling aktif, dan hadiahnya apa, kita bakal kasih nih voucher Lokalatte yang totalnya senilai 500.000 untuk 10 orang. Lumayan banget ya. Nah, selain itu, dari Lokalatte, kita juga ada sponsor lain, yaitu Honesty, yang mau adain PO, yang tutupnya itu cuma besok, guys. Tutupnya itu besok di tanggal 25 Juli. Kalian bisa cek di Instagramnya Honesty, @HonestyIndonesia. Dan sponsor lainnya yaitu dari Dikmo Agency, Estrala Beauty, Flare Eyelid, Golden Beast, Happy Gecko, Inito Kitchen, Sate Babi Mamaku, Ouna, Ruang Rasa Kitchen, One Click Ads, Alixos, Infomedia, Pick a Box, Propskoy, Scoop Media, Cafe Pendekar, dan yang terakhir Sikap Lilin. Oh iya, dan kita juga nggak lupa ada medpar kita nih yang mendukung awareness dari acara ini, yaitu ada M-News, Isaac Prasmo, Sejuta Cita, webinar nasional, dan seminar up. Oh iya, gue mau ingetin lagi nih buat kalian semua, jangan lupa nama kalian di Zoom kali ini harus sesuai dengan nama yang kalian daftar di link pendaftaran. Nah, selain itu buat kalian yang nonton talk show sampai akhir, nanti bakal dapat link feedback atau link absensi yang itu akan berlaku buat kalian bisa dapat e-sertifikat. Tapi pastiin ya, nama kalian juga harus sama dengan yang tercantum di form pendaftaran untuk form feedback nanti. Yaudah, kalau gitu, gue nggak usah berlama-lama lagi, kita panggilkan aja moderator kita, Kak Gracia Tumakaka, atau yang biasa dipanggil Ica, yang merupakan CEO sekaligus co-founder dari Katika Group. Halo, Ca, gimana kabarnya hari ini? Halo, Jo, baik-baik. Jojo gimana? Baik juga. Oke, boleh dulu dong diceritain dulu nih, Ca. Kan lo ini co-founder dari Katika Group. Katika Group itu apa sih dan tujuan diadakannya talk show kita hari ini tuh apa? Oke, mungkin teman-teman di sini bagi yang belum kenal Katika Group ini merupakan platform edukasi yang ditujukan untuk memotivasi dan juga menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi the next entrepreneurs gitu. Nah, program kita ada apa aja? Yang pertama kita punya komunitas, jadi bagi teman-teman mungkin yang mau ketemu dengan teman-teman entrepreneur lainnya, bisa langsung join di Telegram kita, bakal di-chat sama operatornya. Di situ kalian bakal ketemu dengan environment entrepreneur muda, dan kalian bisa sharing bareng dengan mereka, keluh kesah sebagai entrepreneur, dan juga berbagi tips. Nah, selain itu kita juga berbagi dengan bentuk workshop dan juga talk show seperti ini. Nah, dengan diadanya talk show ini, kita harap bisa memotivasi teman-teman bagi yang pada chat belum punya bisnis, bisa akhirnya mulai dan punya bisnis. Jadi kita sukses bareng ya, teman-teman. Oke, Jo, thank you. Langsung gue take away ya. Oke, Cak. Oke, mantap. Nah, seperti yang kalian mungkin udah lihat di Instagram Katika nih, pasti pada udah tahu ya speaker-speakernya siapa aja nih. Yang jelas pasti gokil-gokil semuanya. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian udah punya pertanyaan dan sebagainya, bisa langsung chat di kolom chat gitu. Nanti kita bakal jawab di sesi tanya-jawab. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku sendirian di sini, butuh temen dong ya. Kita panggil nih speaker yang pertama. Dia merupakan co-founder dari brand F&B yang kalian semua pasti udah pada tahu lah ya. Oh iya, brand ini juga termasuk ke dalam Janji Jiwa Group loh. Ada yang bisa tebak nggak brandnya apa? Coba di chat, di kolom chat yuk, chat. Kira-kira brandnya apa nih? Iya, bener banget. Ini adalah Kak Joshua Putra, co-founder dari Jumba. Halo Kak, apa kabar? Boleh dong disapa teman-teman yang ada di sini. Halo semua, baik kabarnya. Thank you ya sebelumnya buat kesempatannya.
bisa sharing di sini gitu. Mantap. Oke, nggak sabar ya teman-teman denger insights menarik dari Kak Joshua nih. Oke, speaker selanjutnya yang nggak kalah keren merupakan founder dari salah satu brand yang bisa dibilang grooming, oke? Tapi versi laki gitu. Ini waktu di briefing sama anak-anak acara disuruh menggerung-gerung gitu. Nah, namanya Dekat Rumah. Buat cowok-cowok yang mungkin daerah Bandung atau Serpong pasti nggak asing sama nama ini, Dekat Rumah. Langsung aja siapa lagi kalau bukan Kak Kevin Tania. Yuk. Oke, halo Kak. Boleh disapa-sapa? Oke, thank you udah hadir di sini. Oke, nah last but not least ada USS. Pada tahu nggak nih USS ini apa? Iya, Urban Sneaker Society. Beliau ini udah jadi salah satu entrepreneur muda yang inspiratif banget. Dan siapa lagi kalau bukan Kak Jeffrey Jo atau yang biasa dipanggil Kak Jejo. Halo Kak, apa kabar? Halo, what's up? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, aman Kak. Semoga sehat-sehat ya. Iya, salam kenal. Oke, nah kita udah ada speaker 3 di sini. Semoga internetnya lancar ya, dan nggak ada yang kepotong supaya insights-nya lengkap, teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita bakal ada beberapa topik seputar bisnis gitu. Ada bisnis, ada finance, pemasaran, operational. Nah, kita bakal kupas satu persatu supaya teman-teman bisa tahu nih step by step dari setiap aspeknya ini, gimana cara ngejalaninnya. Oke, kita masuk ke aspek pertama nih, kakak-kakak. Pertanyaan pertama adalah, bisa ketemu ide bisnis seperti Jumba, USS, dan Dekat Rumah itu dari mana sih? Boleh mulai dari Kak Kevin Tania dulu. Oke, mungkin kalau teman-teman beberapa yang udah tahu, saya mulai bisnis dari kuliah semester 1. Dulu tujuannya biar bisa bayarin semua kuliah sendiri terlepas dari orang tua. Nah, kenapa bisa jadi barber atau bisa dibilang buka barbershop itu karena teman-teman sendiri. Saya lihat teman-teman saya dulu saya punya teman-teman satu grup main itu sebulan sekali itu pasti ke barbershop. Dan saya lihat, wah ini bisnis yang menarik nih. Dan awalnya saya buka itu karena ada demand-nya. Demand-nya di Bandung dulu belum banyak, barbershop tahun 2016 itu masih ya hitung jari lah, cuma beberapa. Dari situ saya lihat peluang yang lumayan dan saya terjun dan akhirnya merambah ke lini-lini barbershop yang lain, itu dari grooming, dari online academy untuk barbernya, dan ya kelas syukurnya gitu. Wow, oke. Interesting banget ya. Dari awalnya dilihat dari sekitar, observing, terus ternyata, oh ada demand-nya, langsung bikin bisnisnya. Oke, kalau dari Kak Joshua sendiri nih, gimana nih, kok bisa kepikiran ide Jumba gitu? Jadi sebenarnya awalnya kalau Jumba itu simple sih sebenarnya. Waktu itu ceritanya aku sama partnerku lagi mau cari minuman yang kiranya sehat, tapi masih nggak terlalu mahal gitu ya, yang masih nyaman di kantong. Hari itu aku sama partnerku bingung, apa ya yang kira-kira masih harganya 25.000, 27.000, 30.000-an, tapi masih healthy gitu loh. Dan bukan yang healthy banget sampai vegan gitu. Nah, berawal dari problem itu aku lihat kayaknya ada sebuah kekosongan yang masyarakat tuh butuhin. Dimana kalau kita mau minum yang murah, yang terjangkau harganya ya, tapi sehat itu sulit nyarinya waktu itu. Antara harus buat sendiri di rumah jusnya atau smoothiesnya, atau enggak adanya brand yang udah 50.000 ke atas. Yang kebanyakan hari itu cold press juice gitu. Dari situ sih awalnya, karena ada kekosongan itu. Oke, berarti dari keresahan ya Kak ya, terus akhirnya timbul untuk fill in the gap gitu. Ya, interesting. Oke, kalau dari Kak Jejo sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku kebetulan dari hobi sih. Jadi aku sempat kerja di perusahaan, di pabrik tepatnya, dan itu sebenarnya bukan something yang aku passionate banget ya. Jadi ya istilahnya nerusin perusahaan keluarga, ada di satu pihak yang dimana kok monoton banget sih. Kayaknya gue kepengen mau jadi someone yang gue sendiri gitu loh. Dan akhirnya gue punya hobi yang istilahnya hobinya lumayan aneh, yaitu koleksi sneakers. Sampai kayak bisa nggak sih sneakers itu bisa jadi gede, dan akhirnya bikin event ya, thanks God, puji Tuhan, alhamdulillah ya bisa sampai sekarang, bisa sebesar sekarang gitu aja sih. Wow, keren. Berarti teman-teman kalau cari ide bisnis sebenarnya bisa dilihat dari diri kita sendiri gitu, hobinya apa, passionnya apa, supaya bisa berkembang dari sana. Oke, interesting banget. Nah Kak, ini kan idenya udah dapat nih. Biasanya kita tuh bingung gitu, next step-nya itu apa sih yang harus dilakukan sebelum launching gitu. Jadi mungkin dari Kak Jejo boleh jawab terlebih dahulu.
Oke, dari aku ya. Aku lumayan suka bikin bisnis baru. I think, tapi masih terlepas di USS ya. Jadi kalau Cantika juga tahu, USS udah bukan sneakers lagi. USS itu udah dari sneakers, kita event sneakers, media sneakers, sekarang kita punya USS Fit, kita masuk ke Creative Fox, kita masuk ke menjadi manusia juga, kita event organizer juga, kita punya in-house brand juga, dan retailers. Jadi kita melihat seberapa jauhnya kita bisa nyiapin execution. Kita mau bikin sebuah bisnis itu long lasting, sustainable, atau short nih. Sebenarnya tiga-tiganya nggak ada masalah. Cuman ketika kamu udah ngeplan, kamu udah siap eksekusi. Misalnya sebagai contoh nih, aku mau bikin bisnis short term aja nih. Anggap aja biar uang cepet aja udah gitu. Ya nggak apa-apa, emang ada juga bisnis yang terlahir untuk cuma short term gitu loh. Ketika ada masanya, ketika ada hype-nya, bisa dibilang ketika kita main saham contohnya, ketika saham itu kita mau invest, dan gitu kita tahu nih, oh ya udah hype-nya kayak istilahnya kalau di bahasa bisnis tulip season ya, di mana semua lagi hype, lagi FOMO, kripto segala macam. Masuk nggak apa-apa, tapi kamu mesti tahu masuk cepat, keluar cepat, jangan greedy, jangan apa. Kalau mau main long term juga nggak apa-apa. Kalau mau long term, gimana kita sustain-nya, gimana kita main ekosistemnya, gimana kita bisa mempertahankan ideation-nya kamu. Misalnya contoh aku sneakers, gimana supaya sneakers ini kita mau bisnis ini bertahan 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun. Kita nggak mau, kalau kita mau main long term, kita nggak mau main cuma setahun, 2 tahun, dan kelar. Gitu. Banyak orang Indonesia terjebak di mana pemikirannya mau uang cepat, dan gitu mereka nggak mikir sustain. Hingga akhirnya setelah 1 tahun dia burn out. Jualan kencang, baru 1 tahun 2 tahun udah kempes, nggak ngerti mau ke arah mana, inovasi nggak ngerti. Itu yang aku kepengen kita belajar bagaimana kita bikin bisnis tapi kita bisa sustainable sampai jangka panjang. Itu sih dari aku. Oke, interesting banget ya. Memang harus plan buat jangka panjangnya ya Kak ya. Kalau misalnya untuk short term juga nggak apa-apa, tapi at least ada plan-nya untuk exit juga gitu ya. Pastinya, betul sekali. Mantap. Oke, kalau dari Kak Joshua sendiri, tanggapannya sama pendapatnya gimana Kak? Untuk memulai bisnis ya maksudnya tadi ya? Iya, untuk tahapan sebelum launching nih, kira-kira apa yang harus dilakukan setelah idenya? Kalau aku sih, seperti aku tadi udah bilang, biasanya aku lihat dari problemnya apa dulu. Jadi, apa yang kita bisa kan? Kayak mungkin kalau Jejo tadi lihat dulu tuh nggak ada loh komunitas sneakers yang benar-benar kayak legit kayak USS ya. Nah, dengan adanya USS kayak menjawab all of the problems. Kalau dulu lihatnya kan patokannya pivotnya ke luar negeri. Sekarang ternyata ada di lokal yang nggak kalah kerennya main di luar gitu kan. Nah itu kan kalau aku tadi di Jumba ada nggak sih brand lokal yang bisa provide the needs, which is healthy drinks ya kan. Nah, jadi kalau aku bilang sih market research sih. Market research, people tuh butuhnya apa, maunya apa. Sesimpel kayak, ini aku ada fun fact, dulu itu Jumba awalnya itu super duper healthy. Jadi all of the drinks is vegan based, semua benar-benar vegan banget deh. Nggak ada susunya pun almond milk lah, soy milk at least. Nah, cuman pas aku tes market research itu, 8 bulan aku lakuin itu, yang aku coba, orang-orang nyobain tuh suka. Tapi pas tanya, bakal beli lagi nggak? Kayaknya enggak. Mungkin beli sih kalau pas mau diet. Mungkin beli sih pas mau sehat gitu kan. Cuman pada saat dia mau hidup normal, daily life-nya mereka kemungkinan besar nggak akan beli. Dia bilang begitu. Karena terlalu sehat, Jos. Nggak ada gulanya, nggak manis, dan lain-lain itu kan. Nah, terus aku kepikiran suatu hal. Papaku sih bilang ke aku gini, Jos, kamu sadar nggak sih, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia itu perusahaan rokok. Which is di gambarnya itu ada gambar itu beracun lah, buat kanker lah, itu kan dikasih gambarnya saya seterang-terangan itu. Tapi orang tetap beli loh Jos. Kenapa? Karena enak bilang gitu. Orang beli racun istilahnya itu kan, yang jelas-jelas nggak sehat aja orang beli. Dari mid class sampai upper class semua beli. Berarti kan awal pertama tuh harus penuhin dulu demand masyarakat dulu. Maunya apa? Enak dulu. Oke, berarti setelah itu aku shifting. Jumba harus enak, harus seger dulu. Mungkin sehat itu nomor 2 atau nomor 3. Kedua harus murah. Ketiga baru enak gitu. Karena itu kalau aku bisa provide really healthy brand tapi nggak ada yang beli kan buat apa? Berarti it's not a good business. Gitu. Jadi mungkin saranku untuk
teman-teman di sini yang baru mulai atau mau mulai, dilihat lagi market benar-benar butuh nggak produknya. Karena kalau market nggak butuh ya kan nggak ada yang beli. Sayang banget kita udah kerja susah tapi ternyata nggak ada masalah itu di masyarakat. Gitu. Oke. Nice answer. Memang ide bisnis itu kadang ada peluangnya, ada enggaknya gitu ya Kak ya. Jadi kita harus validasi dulu pasarnya mau atau enggak gitu dan butuh atau enggak. Kalau dari Kak Kevin sendiri nih, tanggapan sama pendapatnya gimana? Sama sih, kita pengen bikin bisnis yang sustainable kalau aku prinsipnya. Terus oleh karena itu kita perlu market research dulu di awal supaya benar-benar tahu nih apa sih sebenarnya problemnya sehingga kita bisa kasih solusi yang benar-benar ada. Tapi kalau dulu sesimpel aku amati tiru modifikasi. Konsep ATM itu saya lihat pengaruh banget ke bisnisku dulu. Pangkas rambut 2015, 2014 itu masih panas-panasan, masih yang kayak barber mungkin 35.000. Ketika dekat rumah muncul dengan 100.000, 75.000 dulu di awal, 75.000. Gimana sih bisa kayak gitu? Kita ciptain value-nya dulu, value yang benar-benar bikin beda, bikin apa ya? Kenapa sih ada justifikasinya orang harus bayar 75.000 datang ke barbershop? Dari situ validasi secepat-cepatnya kepada lingkungan sekitar dulu, orang-orang terdekat dulu, minta feedback secepat-cepatnya sebelum launching untuk gedein budget marketing, gedein budget promosi, semuanya validasi dari orang sekitar dulu, baru dari situ modif dikit untuk sampai keluar yang namanya winning product atau winning service kalian. Nah baru dari situ launching deh ide bisnis kalian ke sebanyak-banyaknya orang gitu. Oke, keren. Berarti memang perlu ya kalau misalnya ngeliat, oh banyak nih barber, tapi gimana caranya supaya kita bisa different gitu di pasar, misalnya menarik perhatian. Betul. Oke, Kak. Nah, tapi kan sebelum memulai bisnis masuk ke teknis nih, misalnya kayak finance atau operation dan sebagainya, sebenarnya kan kita harus punya mindset dulu ya. Kalau enggak kan berabe gitu, kalau udah jalan terus tiba-tiba gentar gitu jiwanya. Kira-kira menurut Kakak, mindset apa yang paling penting dimiliki oleh seorang leader dan entrepreneur dan masih Kakak pegang sampai sekarang? Boleh mungkin mulai dari Kak Kevin dulu. Kalau mindset dulu, pokoknya kalau udah masuk nggak boleh mundur lagi. Karena dulu aku bikin bisnis pas aku kuliah di BSD dan bisnisnya di Bandung. Nah, aku tahu tuh semester awal lumayan kacau pelajaran, tapi kalau nggak dipegang juga bisnis aku juga kacau. Jadi sebisa mungkin mindset-nya adalah pokoknya gue udah masuk, udah taruh modal, gue udah siapin ini semua dan menurut gue idenya bakal work di market, ya udah jalanin dulu aja. Dan yang penting setahun pertama kalau baru yang mulai bisnis, coba dulu aja, coba sebanyak-banyaknya, gagal sebanyak-banyaknya, ditipu sebanyak-banyaknya sama partner atau apapun juga dari segi vendor apapun, kan dari situ kalian belajar. Nah, jadi nggak ada yang sebenarnya perfect satu resep yang wah pokoknya awal mulai bisnis harus gini harus gitu. Tapi dari situlah tahun 2 tahun pertama kalian belajar hingga bisa oh ini loh ternyata sebenarnya rahasianya gitu. Oke, berarti never give up ya? Iya. Sama trial and error terus ya Kak ya? Betul. Oke, kalau dari Kak Jejo sendiri gimana nih Kak? Dari aku sendiri, kalau aku ngelihat sih mental yang paling selalu aku tegesin sampai sekarang ya, aku pegang ya, itu selalu aku bilang uang urusan kebelakangan. Yang paling penting kerjaannya kita dulu. Kan apalagi aku itu di sektor jasa ya. Jadi event organizer sektor jasa. Aku bikin agency sektor jasa. Media juga sebenarnya kan sektor jasa juga sebenarnya kayak gitu kan. Jadi kita ada yang jual produk, cuman ya kebanyakan yang kita jual itu services. When kamu jual service ke klien, ke customer, yang paling penting adalah gimana mereka itu mau pakai jasa kita lagi next ya, sustain kan. Gimana sih caranya? Bikin mereka ketagihan sama kamu. Bikin cara ketagihan gimana? Aku untuk pertama-tama, apalagi urusan uang itu kan sensitif kan. Jadi ketika USS pertama kali kita dapat klien, itu klien internasional yang pertama kita pegang, kita dapat adalah Guess. Brand Guess itu dari Singapura, nge-DM Instagramnya Urban Secret Society yang waktu itu belum event PT, masih komunitas, di DM, bisa nggak ngurusin bikin hype gitu kan brandnya. Kita dibayar nggak? Kan maksudnya aku sama anak-anak komunitas kayak, wah seru banget nih ada brand, gila finally kita di reach out sama brand gitu kan. Kita even dibayar nggak sih? Kita dibayar sama sekali enggak. Mesti bikin konten, mesti bikin apa-apa. Aku tanya lagi, dikasih barang nggak sama baju, sama brand gasnya tersebut dari Singapura loh di email. Nggak juga, kita cuma dipinjemin. Jadi kita cuma dipinjemin, habis itu kita mesti balikin besokan harinya.
Tapi apa kita sedih? Enggak juga, karena di saat itu mentalitas kita adalah, kita di reach out loh sama brand loh, kita dipakai sama brand loh. Maksudnya karena waktu itu komunitas sneakers kayak, kita bukan cewek-cewek cantik, kita bukan cowok-cowok model, kita bukan cowok-cowok ganteng, cuman istilahnya bener-bener kayak brand acknowledging kita, aware sama exposure-nya kita, dan mereka percaya, dan kita mau return itu, punya kepercayaan itu, kontak ke kita bisa bikin rame di waktu itu di Central Park sama di Grand Indonesia, barangnya sold out langsung, dan itu jadiin kita experience yang kita akhirnya kita taruh, kita punya deck. Kalau ada brand, waktu itu ada brand lagi selanjutnya, kita ada Adidas, ada Babe nanya ke kita bilang, kita udah pernah ngelakuin brandnya Guess loh, kita dapat experience, kita dapat credibility-nya, dan itu sangat penting banget, dimana ketika kita mau besar, kita mesti ngorbanin sesuatu dulu gitu loh. Dan di situ gue bilang, gue awal-awal gue ngorbanin banyak uang dulu, ngorbanin banyak waktu, dan untuk ngedapetin yang namanya experience. Right, okay. Experience itu penting ya kayak sebelum earnings-nya gitu. Karena itu experience nggak bisa dibeli gitu. Yes, sampai sekarang pun selalu yang paling pertama gue pegang itu experience. Itu mentalitas yang gue selalu pegang terus sampai sekarang. Oke, mantap. Kalau dari Kak Joshua gimana Kak? Ya mungkin lumayan mirip sebenarnya sama Jejo ya. Jadi awal itu ya harus bangun brand dulu. Jadi kalau aku bilang mentality di bisnis itu harus berani menang, harus berani kalah, ya. Jadi maksudku gini, menang atau kalah is part of the journey, is part of the game sebenarnya ya. Jadi nggak mungkin kan kita menang terus, misalkan tender masa mau menang terus sih, kan pasti ada kalahnya juga. Jadi kalah tuh wajar banget. Yang penting kita nggak nyerah, kita nggak stop. Kayak Kevin bilang tadi ya, udah masuk di jalan, jangan setiap ada masalah terus mundur. Mentalitasnya harus gitu. Jadi mau menang ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau kalah ya udah alhamdulillah juga. Kayak Jojo mungkin tadi nggak dibayar awalnya. Cuma kan sebenarnya itu sebuah berkat yang terselubung ya kita bilang ya. Yang mungkin orang lihatnya kok nggak dibayar sih. Cuman kalau kita sebagai pemilik brand kan dapat experience yang mungkin biasanya kita bayar orang loh. Tapi di situ kita malah istilahnya dapat something nantinya. Gitu. Jadi experience-nya tuh yang mahal banget terus itu. Jadi walaupun orang bilang kalah, sebetulnya itu kemenangan kalau kita bisa lihatnya dari sisi positif. Dan satu lagi dari aku mungkin mentalitasnya harus begini kayak aku selalu punya pikiran, aku yang kerja buat karyawanku. Ya, jadi kan agak kebalik ya. Kalau orang kan biasanya mikir, lu kan karyawan gue, lu harus kerja buat gue dong. Nah, cuman at the same time aku sadar bahwa mereka itu karyawan. Ya, mereka karyawan yang kerja untuk uang. Sedangkan aku itu yang punya brand, aku yang punya bisnis. Aku hire mereka untuk kerjain apa yang aku lakukan. Apa yang aku harus lakukan, aku oper ke mereka gitu kan. Nah, jadi maksudku gini, sering kan misalkan karyawan salah nih, dimarah-marahin, dimaki-maki. Padahal mungkin kalau ditarik lagi ke belakang, ternyata aku loh yang jelasinnya kurang jelas. Ternyata aku loh ya, aku nggak double check. Ternyata aku loh yang nggak kasih dia fasilitas yang tepat. As in, fasilitas itu bukan mobil, bukan apa ya, tapi penjelasan seperti sheets-nya oke nggak, formnya lengkap nggak, kayak gitu. Jadi at the end of the day, itu tanggung jawab gue. Walaupun yang salah mereka. Tapi kalau tarik lagi sebenarnya kan salah aku juga. Nah, dengan begitu, pasti saya ada masalah itu di bisnis lihatnya masih beda deh, kayak nggak mungkin ngamuk banget ke karyawan tanpa sebab, karena sebenarnya dalam hati tahu itu salah gue juga loh. Nah, dengan itu pasti sense of belonging dari timnya tuh akan lebih kebentuk, karena nggak dituduh doang, tapi aku sebagai owner aku ngerti loh perasaanmu, aku ngerti loh kalau nggak gampang dan lain-lain gitu. Itu pilih aku. Jadi count your blessings ya Kak ya, karena every experience is a stepping stone gitu. Dan selain itu kalau misalnya kerja sama karyawan, coba evaluate diri kita sendiri dulu sebelum marahin orang gitu. Oke Kak, nah kita langsung masuk nih ke aspek berikutnya, yaitu aspek pemasaran. Nah teman-teman ini banyak yang mikir kalau misalnya pemasaran itu kunci paling penting, ujung tombak kata orang kalau misalnya bisnis gitu. Nah pertanyaan pertama nih, bagaimana menentukan target pasar yang tepat dengan produk yang dibutuhkan oleh konsumen? Mungkin mulai dari Kak Joshua dulu. Oke, ini sih kalau sederhana mungkin gini kali ya, bisa memposisikan diri. Jadi coba memposisikan diri kalau misalkan target marketku karyawan kantor yang mungkin
gajinya range-nya berapa, kan kita tahu kira-kira berapa. Nah, aku harus bisa bayangin, oke, berarti aku kalau hidup sebagai dia, ya kira-kira aku sebulan tuh bisa nabung berapa sih? Atau yang aku willing to spend for every lunch buat setiap aku makan siang tuh berapa banyak? Dari situ ketahuan, oke, kalau misalkan aku budgetnya 30.000 misalkan ya, per makan siang, 20.000 makan, 10.000 minum misalkan. Ya kalau aku jualan minuman harga 30.000 kan nggak mungkin masuk ya. Berarti dia bukan target marketku. Ngerti nggak maksudku? Tapi kalau misalkan emang target marketku hargaku 10.000-an minuman, oke, berarti mereka target market yang cocok. Jadi kalau buat teman-teman sini yang baru mulai, sesimpel yuk coba rasain jadi market kita. Jadi mereka dari penghasilan kita dapat, activity yang didapat, sesimpel kayak oke, aku kerja kantor punya waktu 1 jam buat buat istirahat. Oke, berarti makanan dan minuman tuh harus keluar dengan cepat. Serving time harus benar cepat. Mungkin kalau di barber kan ada banyak juga barber yang 15 menit. Nah, pasti ada target market tersendiri. Nah, cuman kalau buat entrepreneur mungkin atau pebisnis yang mungkin waktunya lebih banyak, pasti maunya yang rambutnya lebih rapi. Jadi sejam nggak apa-apa, yang penting rapi ya. Bayar lebih mahal nggak masalah. Mereka nggak masalah uang. Kayak di Jejo mungkin di USS, pasti orang-orang yang beli kemungkinan besar ada uang. Karena mereka punya budget buat kebutuhan tersier, which is sepatu yang buat mereka style and everything kan. Nah, itu kan target marketnya pasti beda. Nanti kalau di Insta Ads pasti juga target marketnya orang search-nya apa sih? Beda-beda. Nah, itu sih yang kalian harus cari tahu dulu sebelum mulai bisnisnya gitu. Oke, berarti posisiin diri kita sebagai konsumen ya, kira-kira mau nggak kita beli kayak produk kayak gitu. Iya. Oke, kalau dari Kak Kevin sendiri gimana nih, Kak? Kalau dari saya, biasanya saya cari dulu produk atau service yang market fit dulu. Nah, kenapa? Karena biar tadi prinsipnya adalah biar jangka panjang kalau aku buka bisnis. Nah, produk market fit ini enak kalau udah ketemu produk yang tepat, service yang tepat, market nanti suka kebaca sendiri siapa nih kira-kira yang mau beli. Nah, biasanya udah kebuka sendiri, makin lama dari 1-2 orang, 3 orang, oh ternyata gini ya personanya atau persona tuh atau orang-orang tipe-tipenya tuh kayak gini ya, ternyata yang datang gitu ya. Nah, habis itu baru lagi dicari apakah orang-orang ini tinggal di mana, sukanya apa, kurangnya produk kita apa, terus dia cari produk kita ketemunya di mana. Nah, dari situ nanti keluar range umurnya berapa, cewek atau cowok, tinggalnya di daerah mana aja, penghasilannya berapa rata-rata. Nah, dari situ fokus kepada market yang udah kebentuk, tinggal bikin deh positioning brand kamu, mau di yang ngejar volume atau menengah atau yang atas sekalian. Dan dari situ biasanya udah ketemu 1, 2, 3 tahun market yang benar-benar fanatik nih sama produk atau service kalian. Gitu tidak. Oke, tapi Kak kepo nih, kira-kira kok kayak gitu tuh bisa nggak tiba-tiba di tengah jalan tuh berubah gitu pasarnya? Bisa aja. Jadi misalnya nanti ada market yang primer, ada market yang sekunder. Biasanya market sekunder itu yang misalnya kayak aku sebenarnya kayaknya buat anak muda semua, anak kuliah semua. Tapi pasti ada dong bapak-bapak atau enggak anak-anak yang potong. Nah, itu jadi sebuah market sekunder lah. Market yang kita sebenarnya bukan prioritaskan gitu. Karena itu kalau pentingnya pilih market yang utama dulu supaya kita bisa tahu nih soulnya brandnya itu mau dibawa kemana gitu kan, gaya-gayanya mau dibawa kemana sih. Jadi biar ada diferensiasi dibanding kompetitor. Kalau semuanya dijadiin satu market utama, nanti bakal bingung ke depannya nentuin DNA dari brandnya sendiri. Gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Jeju sendiri gimana nih, Kak? Hal yang paling penting dalam marketing sendiri, kalau dalam mungkin aku mau tambahin si Joshua juga. Benar yang Joshua bilang, yang pertama kan jadi ke target marketnya kita sendiri kan. Menurut gue benar banget. Tapi kalau si Joshua itu di F&B, which is rasa, makanan, harganya segala macam. Mungkin kalau aku sebagai brand ya, misalnya kan di sini kan banyak dari kalian yang punya toko thrifting, yang punya toko brand, toko baju. Nah, sebelum kalian jualan, posisikan diri nih sebagai konsumer ya tadi dia bilang. Nah, yang kedua, kalau kalian mau jualan sesuatu yang istilahnya brand baju atau apa, pastiin dulu kamu suka nggak sama produk kamu sendiri. Jangan kamu coba-coba jualan yang kamu nggak suka. Kalau aku sebelum aku jualan atau aku mau bikin sebuah produk, aku pastiin dulu aku sendiri suka gitu loh. Jadi setiap kali misalnya terakhir produk yang kita langsung sold out
abis-abisan, mungkin Cantika juga pernah dengar, nggak tahu ya, hopefully itu dengar, yaitu varsity-nya USS sama Rauta Priot yang dipakai Najwa Shihab, Erick Thohir, banyak banget deh yang pakai tuh, Awkarin, itu semua mereka pada pesen semua. Karena kita sebelum kita bikin itu jaket, kita research dulu, kita nanya-nanya ke mereka, ini bagus nggak sih? Kualitasnya gimana? Dan itu bukan produk murah loh. Kita jual itu dengan harga 1,6 juta. Dan itu kalau kalian lihat sekarang, itu sold out dalam waktu 30 menit. Mereka pada beli resellnya kurang lebih 4 juta sampai 4,5 juta. Padahal harga retailnya udah mahal. Kenapa sih? Jadi bikin something yang emang bener-bener buat market. Dan ketika kita udah marketingin, make sure that barang sesuai dengan apa yang kamu marketing. Walk the talk gitu loh. Jangan kamu jualan barang harga mahal, tapi barang yang kamu jual itu tidak sesuai apa yang kamu marketingin. Itu namanya overselling. Dan juga kebalikannya juga, jangan sampai kamu punya produk bagus, kamu nggak ada budget nih buat marketing. Orang juga tidak ada yang tahu. So it's all about balance. It's all about kayak gimana kamu memberikan sebuah produk itu sebelum kamu jualan marketing segala macam. Pastikan dulu produk yang kamu mau jual, sesuatu yang kamu mau bikin, itu kamu juga sendiri suka. Kalau kamu sendiri nggak suka, something wrong sih. itu aku, apalagi aku yang bikin brand kan. Jadi aku selalu kalau emang mau nyiptain sebuah produk, nyiptain sebuah barang yang aku mau jual, selalu aku sendiri. Jasa service, even service dulu deh. Misalnya kayak aku ngeliat bikin campaign, aku memosikan dulu nih aku sebagai klien, gue kalau nonton ini gue bakal tertarik nggak sih? Gue kalau nonton iklan YouTube ini tertarik nggak sih? Kalau ngelihat sebuah campaign tertarik nggak sih? Ketika gue tertarik, gue yakin klien juga pun tertarik. Create a brand that you're proud of ya Kak ya? Yes, definitely. Kalau enggak kan agak malu-malu gimana gitu kan, ya udah mending gak usah jualan gitu. Bener, dan kadang-kadang juga klien maunya kan kayak, udah ikutin saya. Jangan, fight for it. Karena kamu punya ideologi. Klien bukan bayar kamu, bukan ngikutin sebagai jasa graphic desainnya dia, tapi klien bayar aku karena aku punya ideologi sendiri, aku punya karya yang isanya aku mau fight. Ini karya yang emang masyarakat mau. Oke, interesting. Nah, Kak, tapi kan kebanyakan dari teman-teman di sini pada belum mulai dan baru mau mulai gitu. Kira-kira kalau the first step atau at least gimana sih caranya supaya brand ini bisa terkenal gitu? Padahal baru launching gitu. What's the first step untuk awareness itu? Untuk awareness yang jelas, ini aku benar-benar kisah nyata deh. Jadi biar nggak usah bertele-tele, kisah nyata. Waktu pertama kali jadi Cantika kalau ngikutin aku, profiling aku tuh jual es krim awalnya. Sebelum USS itu aku jual es krim. Aku partneran sama anak UPH, sama anak Prasmul, namanya Lark Ice Cream. Actually, event pertama aku di Prasmul. Habis itu aku pindah ke Local Fest, Market Museum, sampai ke Bright Spot. Ya, karena dari jualan es krim tersebut, es krim apa spesialnya, soft serve es krim, aku yang ngebedain adalah honeycomb-nya. Itu ada manis madu dari Koreanya lah, sarang lebah gitu kan, bisa dimakan. Yang jadi pertanyaan pertama kali waktu aku mau jualan supaya dapat exposure, aku kasih ke teman-teman aku dulu sampling. Kita sebanyak mungkin waktu kita pertama kali punya produk, kita kasih ke teman-teman kita. Rugi nggak sih buat kamu? Banyak orang bahkan bilang jawabnya rugi. Ya, teman maunya gratisan. Nah, kamu coba feedback pikiran kebalik. Kamu tanya feedbacknya mereka. Enak kalau aku jualan segini, kemahalan nggak? Dan itu data, itu kamu catat semua. Karena sekarang yang paling mahal di dunia bukannya uang, tapi adalah data dan informasi. Makanya data-datanya kita, informasi itu suka banget dijualin di Google, di Facebook. Kenapa bisa? Kok iklannya sesuai sih sama apa yang kita lagi ngomongin, apa yang lagi kita ketik? Karena itu datanya kita sudah ada di mereka. Dan data-data yang kita, jadi misalnya ketika kita punya brand, kita lagi mau exposure kemana, make sure dulu, apakah emang barang yang kita mau jual ini sesuai, emang cocok untuk target marketnya, kita kasih sampling, tanya feedback, kalau udah sesuai, go for it. Bener gak yang lain? Jadi kebanyakan ngomong nih aku. Mungkin speaker yang lain mau kasih tanggapan gitu Kak, atau caranya Kakak sendiri tuh gimana gitu, untuk pertama kali pas launching, awareness-nya sebarinnya gimana? Kak Joshua dulu mungkin ya.
Ya boleh. Aku kebetulan persis kayak Jejo. Jadi awal buka itu, apalagi aku F&B ya, itu kan kalau orang beli baju orang bisa lihat, ya kan. Tapi kalau orang beli lagu orang denger. Kalau makanan orang harus coba, ya kan. Nggak mungkin orang bilang enak kalau dia nggak cobain. Nah, jadi salah satu kunci pertama kalau di F&B, berdasarkan pengalamanku, ya harus kasih orang. Nanti word of mouth-nya yang jalan. Dan itu aku masih lakuin sampai sekarang di Jumba. Kita setiap hari ada kirim orang minimal 2-4 sampai hari ini, setiap hari. Jadi ada satu dedicated person khusus buat kirim orang. Mau influencer, mau micro influencer, semua kita kasih. Itu sih so far so good ya. Karena kan nggak semua kita bayar. Dalam arti kita sebetulnya minta review loh. Sambil kayak Jajo bilang tadi, kita minta datanya. Menurut kakak oke nggak, harganya oke nggak, atau nggak ada masukan nggak buat kita, sambil nanya mau menu baru apa nih kak abis ini, ada kan ada. Nah itu adalah sebuah marketing yang menurut aku sangat-sangat efektif ya di F&B. Cuman kalau misalkan kebetulan nggak bisa diaplikasikan, kayak kalau makanan bisa kasih terus, kalau sepatu kan nggak mungkin Jo ya, semua orang kasih setiap hari kan. Mungkin Jojo ada nggak masukan tuh kalau misalkan barangnya mahal gitu, gimana ya buat marketinginnya di awal gitu, biar orang pada tahu gitu. Pasti gue cari influencer yang emang punya market yang pas. Jadi misalnya pemilihan influencernya kita benar-benar curated banget. Jadi kita mesti tahu apakah followersnya punya uang, apakah followersnya sesuai dengan segmennya, apakah followersnya itu mempunyai misalnya, for example, aku nggak mau ngomongin sneakers saja, anggap make up deh, kita make up. Cari tahu dulu nih, influencernya tepat nggak nih. Jadi kita udah waktu kita mau seeding, kita mau kasih barang mahal, kita itu udah yakin, udah siap ketika kita udah kasih itu influencer atau itu, mereka akan memberikan feedback yang baik. Contohnya memberikan feedback yang baik dengan apa? Misalnya, for example, aku endorse Arif Muhammad. Oke, kita ambil Arif Muhammad. Kita kasih dia produk mahal misalnya. Aku nggak ngomong itu sebagai loss ya, tapi kita akan mencoba cari nih traction-nya kita apa. Arif Muhammad anggap kenceng banget, yang komen banyak yang itu. Berarti kita udah dapet nilai exposure. Itu yang pertama. Exposure udah bagus, kita ngelihat reach-nya siapa aja. Reach udah bagus. Nah, di sini nih kita bermain. Kita udah taruh belum? Kita mau tahu berapa banyak followersnya Arif Muhammad yang beli di website kita atau di Instagram kita. Jadi akun selalu namain, oke, Arif Muhammad, kalau ada pakai vouchernya lu dapat diskon nih. Kebetulan aku baru pakai dia juga, aku kasih dia endorsean dengan voucher Arif Muhammad 500.000. Berarti setiap followersnya Arif Muhammad yang beli belanja di gua, dia dapat maksimum kan, misalnya 500.000 loh aku bagi-bagi duit besar, tapi ingat juga aku juga yang lumayan mahal, dari range harga 1 juta sampai 100 juta ada. Dan ketika mereka belanja, aku sendiri juga yang tadi aku udah dapat exposure, reach, udah dapat belanja juga. Kalau mereka benar belanja, aku profit juga, dan yang pasti aku dapat GMV. Jadi perputaran data di mana mereka akhirnya belanja, atau new user yang belanja di website aku. Itu deh. Moga-moga pada ngerti ya. Dari Kak Kevin gitu. Mungkin aku ngobrol di perspektif lokal bisnis kali ya. Nah dulu aku pas pertama kali buka, itu aku tahu opinion leader dari anak kuliah, anak SMA di sekitaran Bandung itu siapa aja. Aku kasih langsung voucher potong rambut setahun. Nah voucher potong rambut setahun itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan behavior atau kebiasaan. Wah, berarti kalau si itu potong tiap bulan barber gue, berarti barbernya bagus dong. Nah itu yang gue pernah lakukan dulu. Jadi semua SMA setiap angkatannya gue kasih opinion leadernya, cowok-cowok yang keren, cowok-cowok yang khususnya kasih potong rambut 1 tahun. Nah terus ada satu momen yang gue bisa bilang fractionnya paling besar adalah ketika semua pemain bola, kalau di Bandung kan ada Persib Bandung ya, klub kebanggaan Jawa Barat, itu semua cukur di aku. Jadi singkat cerita, aku pas ada training, aku datang, gue bilang, oke, atlet di sini semuanya boleh potong rambut secara gratis. Nah dari itu mereka, aku build communication dari sana, mereka bisa free promotion untuk barber aku, dan semuanya masuk artikel-artikel media-media dari situ. Nah jadi
Karena dari local community yang akan membentuk solid community, baru nanti tinggal exposure yang lebih besar, cari satu ya tadi bisa dibilang endorse atau apapun juga yang bisa menaikkan lagi gitu brand dari kalian yang udah kalian buat. Oke, interesting. Jadi nggak selalu harus pakai KOL yang wow gitu ya, tapi kalau misalnya kita tahu market kita siapa, skopnya di mana, kita bisa tap in di situ. Oke. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya ini untuk dunia finance nih. Nah, kita kan mungkin finance banyak yang mikir itu kayak pembukuan dan sebagainya. Memang iya. Cuman kan kita sebagai entrepreneur yang mau dapat cuan harus ngerti gitu gimana cara kelola uang. Nah, pertanyaannya nih, Kak, gimana sih caranya nentuin modal awal dan gimana caranya tahu the right way untuk mengelola uang ini, apalagi di masa pandemi gitu. Mungkin bisa mulai dari Kak Kevin dulu. Oke, ini kesalahan terbesarku dulu, nggak pernah belajar finance, nggak pernah belajar investasi. Sedini mungkin dari umur 20 awal, yang mengakibatkan kayak kadang-kadang melakukan keputusan-keputusan bisnis, keputusan marketing yang salah. Menurut aku, ketika kalian paham finance, kalian bakal paham esensi bisnis sesungguhnya gitu. Kalian bikin bisnis, kapan harus mulai, kapan harus tambahin modal, atau kapan harus tutup gitu. Itu semua dari finance report kalian gitu. Dari neraca laba rugi atau cash flow kalian kan bisa lihat semua dari sana. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara nentuin modal awal? Tergantung. Dulu aku kisah nyata adalah aku cari angel investor ya misalnya orang tua. Orang tua itu tapi harus dibekali, nggak boleh minta, gue minta dong 100 juta, tapi kalian harus bikin break even point-nya berapa, profit margin kalian berapa, return on investment-nya berapa. Kalau misalnya kalian udah bikin sedetail itu, kalian bisa langsung pitching-in itu ke orang-orang terdekat kalian. Kalian presentasiin konsep bisnis kalian, sehingga hopefully ada 1-2 orang investor yang willing untuk bisa jalanin kalian. Bisnis kedua aku dulu didanain dari freelance. Jadi dulu sempat misalnya coachingin orang di marketing dan kawan-kawan, akhirnya dibayar, dikumpulin misalnya 6-7 bulan, dapat modal baru, bikinlah buat produk rambut. Nah, jadi dari gitu-gitu semua, buat cara sih Cak, tadi modalnya angel investor atau nabung, kerja freelance dulu atau kerja sama orang, baru dikumpulin dapat modal, itu digunain, dan ya itu sih. Oke, mantap. Tapi kita nggak bisa gitu ya, kayak di dompet ada berapa gitu, ya udah pakai itu aja, nggak bisa ya, karena itu nggak ada kalkulasinya. Kalau misalnya dari Kak Jejo gimana Kak? Sayangnya aku nggak ngerti finance. I'm bad with finance. Jadi ketika kita bad with finance, pertama punya partner yang jago dalam finance. Kedua, nggak mau punya partner, hire orang. Jadi aku kebetulan di setiap bisnis aku di USS, di Kick Avenue, I have my own owner share yang jago banget finance-nya. Jadi mereka udah jadi satu CFO, satu Syed Muhammad di USS, dan satu lagi Alwin Sasmita, CFO aku di Kick Avenue. Mereka benar-benar orang finance yang benar-benar ya kalau disuruh marketing mereka nggak bisa. Jadi dalam bisnis itu aku mesti cari yang istilahnya yang bisa melengkapi diri aku. Kalau aku nggak bisa finance, ya udah aku cari orang finance. Aku benar-benar jelek banget. Jadi kalau aku dalam bisnis, aku tuh benar-benar agresif banget. Joshua mungkin tahu kali, kelihatan kali muka-muka aku muka yang agresif banget. Endorse sana, marketing sana, event gede-gedean, brand bawa gila-gilaan. Nah, partner aku tuh yang tarikin, Jeff, berhenti ya. Profitnya di mana nih? Uangnya di mana nih? Jadi sebisa mungkin ya, karena kita lagi ngomongin finance, semuanya kebanyakan aku serahin ke partner aku yang emang dia benar-benar ngerti banget. Yang misalnya kalau aku itu yang ngegas, dia yang ngerem. Gitu. Ada tambahan lagi, Chan? Kalau kayak gitu berarti mantap ya Kak, berarti harus memang cari orang. Kalau misalnya kita bad at finance, bukan berarti itu the end of the world gitu, tinggal cari orang aja yang bisa untuk melengkapi. Yes, bisa hire juga. Jadi ya emang ada orang yang maksudnya ya emang kamu hire, oke, misalnya aku nggak mau deh kasih share gitu, hire aja, dan gitu kasih gaji, yang penting kamu jagain. Jadi tugasnya finance kan juga warning kita kan, kalau lu duitnya nggak masuk, misalnya nih lagi PPKM gini nih, aku yakin semua bisnis lagi hurting, gimana nih supaya survive, penghematan apa yang harus kita lakukan, karyawan siapa yang mesti emang jadinya gajinya mungkin dikurangin, apakah kita mesti jualannya mesti pikir untuk online. Sebagai contoh,
Aku kan punya ada bisnis F&B juga bareng sama William Gozali, namanya South Bakmi Boys gitu. Kalau lagi PPKM nggak bisa ada apa-apa, orang finance aku langsung kasih tahu, ini finance nggak ada nih yang di sini, kita nggak punya orang finance. Tapi kita nge-hire orang finance yang dimana dia kasih tahu, kalau PPKM dengan kondisi omset turun 60%, yang kalian lakukan, kalian harus punya produk baru nih. Langsung ke marketing, gimana nih produk baru apa? Bikin bakmi online gitu. Jadi frozen, kasih bumbunya, kita jualin, yang penting mereka jalan hingga kita bisa nge-cover. Jadi finance sama marketing itu selalu dua ujung tombak yang selalu muter-muter gitu. Kalau jualannya bagus, finance-nya pasti kasih marketing, duit marketing lebih gede lagi, hingga dapetin duit lebih gede lagi. Nanti muter-muter gitu aja terus. Gitu loh Cantika. Berhubungan terus kok. Tapi yang jelas mereka berdua masih berantem antara marketing sama finance. Berantem tapi bersinergi juga gitu Indian. Oke, kalau dari Kak Joshua gimana nih Kak? Bener banget Jo, selalu berantem marketing sama finance. Karena kebetulan aku marketing guy juga, tapi partnerku itu finance guy. Jadi aku ngegas dia yang remnya, selalu begitu. Kalau aku semua jebol, jebol gak ada untungnya, semua balik lagi ke marketing. Cuma kalau buat teman-teman sini yang mau mulai, yang mungkin mau nentuin modal awal, jadi bisnis itu kan sebenarnya kayak sebuah permainan ya, permainan kehidupan, yang setiap orang punya gamenya masing-masing. Jadi kenapa gitu? Karena gini, situasinya kan beda. Setiap orang punya background masing-masing, punya modal yang beda-beda juga, punya pengalaman yang beda juga, punya kenalan partner yang beda juga, terus mungkin bahkan idenya juga beda semua. Jadi pasti ada aturan baku yang harus gini. Jadi yang paling penting harus tahu kita tuh orangnya seperti apa dan bisnis kita tuh seperti apa gitu. Jadi risk tolerance-nya kita bisa tanggung nggak? Andaikan uang ini hilang. Jangan sampai kita misalkan ngutang kartu kredit atau ngutang kemana, yang dimana kalau sampai ini bisnis ini gagal, hidup kita bakal susah banget ke depannya. Please pertimbangin benar-benar dari situ. Tapi kalau misalkan kita yakin buat bisnis ini, ya boleh coba. Mungkin dari skala yang kecil dulu. Kan bisnis nggak harus langsung besar ya. Kayak bayi lah kalau kita bisnis itu. Awal bayi pasti kan disusuin. Ya. Artinya apa disusuin? Modalnya pasti dipakai dulu. Untungnya belum ada. Habis itu pasti belajar ngerangkak. Nggak mungkin lahir langsung lari. Kita takut jadi mamanya, jadi papanya ya kan. Nah, maksudnya begitu. Bisnis awal ya udah coba kecil dulu misalkan. Kalau misalkan jual apa? Jual keripik misalkan, ya udah small scale dulu sambil lihat marketnya, sambil bertahap grow. Semua begitu. Nggak ada yang namanya instan. Kayak lihat Jejo sekarang udah gede banget. Itu pasti struggle-nya banyak. Ya Jo ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba datang boom gitu. Pasti banyak banget istilahnya yang orang nggak tahu, yang nggak perlu orang tahu juga. Nah, jadi jangan dipikir semua tuh instan. Pasti tuh prosesnya panjang dan banyak air matanya. Gitu. Believe in proses ya. Jadi kalau awal ya udah jangan nafsu, maksudnya gitu. Nafsu boleh tapi tahan. Pelan-pelan keluarin. Jadi risk-nya dibagi, diversify. Jangan langsung semua peluru kita masuk satu tempat gitu. Kalau gagal gimana? Kan kita hidup masih panjang. Bisnis kan kita mau panjang. Ya, walaupun nggak ada bisnis ini, kan hubungannya awalnya masih bisa. Jadi modal itu nentuinnya gimana? Ya udah, lihat diri kita, lihat bisnis kita. Nanti kemungkinan akan tahu maunya gimana. Kalau masih bingung, karena kan nggak mungkin jelasin semua ya. Masih bingung, cari orang yang udah pernah jalanin. Itu kuncinya. Pernah jalanin, pasti dia bisa lihat sesuatu yang kita belum pernah lihat. Gitu. Cari mentor ya bahasanya. Mentor bener Kak. Oke, mantap nih guys. Itu seputar finance ya teman-teman. Memang ngelolanya itu nggak gampang, cuman ya kalau misalnya kalian nggak bisa, ada option untuk hire orang. Kalau memang kalian terpaksa untuk nggak bisa hire orang, ya kalian harus belajar gitu. Mungkin itu dari mentor, atau kalian kenali bisnis kalian dulu sendiri gitu. Nanti pasti along the way bakal belajar gitu. Oke, nah ini topik terakhir yang menurut aku cukup menarik, karena menurut survei, alasan orang belum mulai bisnis itu kebanyakan karena ragu, dan kalau produknya nggak laku gimana? Kebanyakan dari mereka takut, kalau misalnya kerja sama vendor ini, ntar ditipu, ntar kalau misalnya dead stock gimana, dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang harus diperhatikan saat memilih dan bekerja sama dengan vendor? Mungkin Kak Kevin tadi udah sebut vendor-vendor ditipu-tipu gitu, mungkin boleh cerita gitu Kak, pengalamannya. Oke. Ya tadi harus semuanya jelas. Kalau kita bicara vendor,
yang atas hitam di atas putihnya. Hitam di atas putih itu kontraknya seperti apa, dia mau lunasinnya, mau beresin barangnya semuanya kapan, inventory controlnya gimana, dan kawan-kawan harus jelas hitam di atas putih semuanya. Karena kalau enggak, misalnya dulu pernah kejadian dulu pas aku bikin itu misalnya 1.000 bilangnya, 1.000 dikirim, terus tahunya 200 lagi kosong gitu kan barangnya. Jadi benar-benar cuma kalengnya doang. Jadi hal-hal teknis-teknis gitu yang sebenarnya dibutuhkan di awal adalah kejelasan sama vendor. Benar-benar brief yang sesuai. Minta sampelnya udah approve tanda tangan. Jadi hal-hal detail yang sebenarnya bakal membantu kalian kok ke depannya. Kalau udah bisa habit yang baik itu, udah deh enak kalau kita ngobrol sama vendor, karena itu bakal jadi partner kita juga ke depannya. Kalau misalnya orderannya makin banyak, vendornya juga udah siap, udah tahu, udah saling sama-sama tahu. Jadi benar-benar ya gitulah dari aku tipsnya, cari vendor yang tepat dan kitanya juga disiplin untuk bisa jaga semuanya. Oke, jangan naif ya berarti ya Kak ya. Kalau misalnya dari Kak Joshua gimana Kak? So tadi pertanyaannya apa? Yang apa yang harus diperhatikan dalam memilih dan bekerja sama bersama vendor atau partners mungkin gitu. Oke. Kalau aku sih ya pasti background check-nya ya. Sesimpel background check, apalagi kalau itu big deal pasti harus background check dulu. Dia sebelumnya pernah kerja sama siapa? Oke enggak, historinya gimana? Itu nggak bisa bohong soal history. Ya track record-nya gimana gitu. Nah, terus yang kedua ya pasti kalau udah deal ya harus ada hitam atas putihnya. Apalagi yang kayak long term business atau enggak deal yang berbau jasa, itu kan istilahnya harus ada dong. Even terms-nya gimana, payment-nya gimana, terus yang dia harus lakuin apa, yang aku harus lakuin apa, itu harus jelas semua. Dan vendor itu kan banyak orang ya, aku lihat pas mau mulai bisnis itu takut karena nggak punya vendor. Bener nggak? Padahal nanti kalian rasain deh, pas jalanin bisnisnya mulai jalan, kita malah bingung milih vendor yang mana, saking banyaknya yang approach. Selalu begitu. Nanti ya supplier buah lah, supplier apa, aku please satu aku perlu kerja, kan nggak sih? Kan nggak mungkin kita habis waktu ngurusin vendor doang. Nah makanya sampai ada kan istilahnya di divisi perusahaan ada purchasing. Jadi ngurusin, dia cari vendor, cari yang bagus, cari yang oke, background check mereka dan lain-lain. Jadi jangan terlalu takut tentang sih. Yang namanya produksi itu banyak yang bisa produksi. Cuman yang bisa buat brand, yang bisa buat brand positioning, sampai brand positioning itu kayak top of mind orang, kayak misalkan denger sneakers USS. Itu kan benar-benar susah ya Jo ya. Kayak kalau aku pinginnya orang dengar smoothies Jumba, itu is a long way to go. Kayak Aqua, air mineral ya Aqua gitu kan. Nah itu sih. Jadi jangan takut di proses. Itu penting, tapi yuk lihat panjangnya, brandnya, positioningnya gimana gitu. Quality of the product and everything. Oke, mantap Kak. Kalau dari Kak Jijo gimana Kak? Kan nanti share nomor teleponnya Joshua ya, perlu WhatsAppan nih gue abis ini. Anyway, tadi banyakin ngomongin vendor, kalau di gue sendiri gue mau ngomongin partner kali ya. Jadi kebetulan gue orang yang punya kekurangan yang tadi gue bilang, I believe no one is perfect. Kita banyak kekurangan dan istilahnya kekurangan itu bisa dilengkapi oleh partner kita. Apakah perusahaan bisa yang nggak berpartner? Bisa banget. Tapi kalau caranya aku selalu berpartner. Ketika aku berpartner, jadi semua perusahaan aku punya restoran, aku punya Maple & Oak, Yabai, Porcoeno, restoran, itu aku punya partner. Aku punya USS, partner. Aku punya Kick Avenue, punya partner. Aku punya bisnis F&B lainnya yang coba-coba sama Will Ghost, punya partner juga. Karena dengan partner, aku punya bisnis ini, ketika aku pilih partner, aku selalu percaya kayak gini. Kita kerja itu berapa lama sih, Chan, sehari? Coba jawab gua. 9 jam. 9 jam. Kita di rumah berapa jam berarti? 24 udah kurang 9 jam. Anggap 8 jam deh, anggap 8 jam aja. Kita 8 jam ya, kerja 8 jam, di rumah 8 jam, mau napa-napain lah, terserah, bangun segala macam, pulang kerja gitu, tidur 8 jam. Nah, kurang lebih jadi hidup kita sepertiganya adalah kerja. Ketika kamu punya partner dan kamu bikin bisnis, make sure bisnis kamu itu lama dan partner kamu juga lama. Istilahnya,
aku selalu bilang, ketika gue pilih partner, gue pilih punya istri. Aku jadi kalau cewek mikirnya punya suami, karena lu bakal ngeliatnya dia lagi. Jadi gue kalau pilih partner sangat hati-hati, kayak gue pilih istri. Dan gue ketika pilih partner, kita ngomongin kayak pilih istri kan. Ketika gue pilih istri gue pacaran, gue cari seseorang yang melengkapi gue, yang tahu kelemahan gue, yang tahu gue punya sisi jelek. Karena gue nggak mau orang cuma taunya sisi bagus-bagusnya doang. Akhirnya ketika ngeliat sisi jeleknya, mereka nggak bisa nerima. Sama kayak bisnis. Ketika bisnis, gue orangnya agresif banget. Gue orangnya nafsu banget. Gue orangnya, gue mau invest sana, gue mau invest ini, gue mau invest sana. Gue mau recruit orang the best person yang benar-benar represent USS. Gue mau, dan kadang-kadang gue suka dikecewakan juga gitu loh. Dan itu fungsinya partner gue yang bilang, Jeff, kita nggak punya uang untuk invest ini. Jeff, kalau kebanyakan bisnis, siapa yang mau fokus? Jeff, ini kayaknya nggak sebagus ini. Dan it's okay untuk fight over gitu loh. Berapa kali gue ada sebuah media yang gue sempat ngambil, sekarang juga besar banget. Waktu itu ya gue nggak bisa ngomong apa, mungkin ada yang tahu dikit. Gue gue masuk dengan harga 100 juta untuk ngambil kurang lebih 40% gitu. Dan sekarang mungkin kalau saya gede banget, udah diinvest sama MTech juga, sebuah lokal media juga. Ya istilahnya bayangin, gue bisa dapet itu 100 juta gara-gara partner. Tapi apakah gue nyesel? Enggak juga. Maksudnya karena kadang Tuhan kasih kita jalan lagi untuk gue bikin media baru yang namanya USS Fit. Apakah USS Fit sudah besar media yang tadi gue bilang? Enggak juga. Kita masih kalah followers setengahnya, cuman it's become something media yang istilahnya anak-anak kenal, jadinya ketika kamu pilih partner, make sure itu partner selalu setia sama kamu, partner itu selalu jujur sama kamu, dan partner itu ya kamu anggap seperti istri atau suami kamu. Bener banget sih, life partner ya, life long term partner. Ya kayak bilang sepertiga hidup kamu loh. Iya bener, sepertiga hidup. Kalau nek nanti berabe gitu. Oke. Bisa kalau udah bikin PT susah keluarin. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu berhubungan sama inventor, banyak banget yang jual, terus akhirnya dead stock gitu. Kalau dari Kak Joshua gitu, mungkin strateginya untuk handling itu gimana? Jadi handling gimana, ngeluarin dead stock mungkin, atau apa? Betul, handling keluarin dead stock. Dan gimana caranya supaya nggak ada dead stock juga gitu in the first place. Itu pasti penyesuaian ya, jadi harus tahu posisi kita ada di mana gitu. Kalau aku sendiri di Jumba, itu ada rencana produksi. Jadi kalau aku rencana produksi per 2 minggu. Ya per 2 minggu, kan udah ketahuan nih biasanya average per bulan berapa, growth-nya berapa. Berarti untuk 2 minggu ke depan aku udah tahu akan buat menu ini berapa. Menu ini berapa udah disiapin. Nah, itu nanti hubungannya sama stocking bahan mentahnya. Buahnya yang belum dikupas and everything kalau di Jumba ya. Nah, cuman kalau teman-teman mau ngitung stok, ya ini salah satu kunci sih yang sangat krusial. Karena banyak loh orang yang gagal atau bangkrut karena dead stock. Apalagi kalau jualan makanan. Yang makanannya ya stoknya kebanyakan ya rusak. Which is jadi kebuang uang ke laut gitu kan. Nah, mending kalau misalkan jual barang yang nggak cepat rusak. Yang shelf life-nya panjang masih oke. Ya at the end of the day sih intinya ya harus tahu posisi kita di mana. Nggak boleh terlalu optimis, cuma nggak boleh terlalu takut juga. Karena kan kita harus lihat ya, makin besar produksi pasti efisiensi makin besar. Berarti kita bisa beli barangnya lebih murah modalnya. Nah itu kan nanti harus dipertimbangin sama orang finance kalian. Atau kalau kalian orang finance bisa dihitung lebih untung yang mana. Dengan risk and reward-nya seimbang nggak? Gitu. Simple kok sebenarnya. Yang agak sulit sebenarnya ngeluarin dead stock. Ya, kalau dikasih obral gratis atau diskon sih gampang. Cuman gimana caranya dead stock keluar tapi kitanya nggak serugi-rugi itulah gitu. Itu yang agak tricky sebenarnya. Kalau dari Kak Kevin gimana ya Kak? Sama sih, jadi sales projection dulu di awal. Kita mau ambil ini MOQ-nya berapa dari vendor, terus dibagi, cost-nya hitung dulu berapa, mau bertahan berapa lama. Kalau udah sampai misalnya setahun kejual, yang penting jual modal lah, karena jual harga modal lah, yang penting barang kejual. Karena semua inventory yang tersisa itu adalah uang gitu. Benar kata Joshua tadi, risk reward ratio-nya. Jadi kayak main crypto ya Kak Jojo ya.
Jadi itu pengaruh sih sebenarnya. Soalnya aku dulu pernah kejadian bahwa sampai lupa punya barang, ada dead stock, dan itu tuh nggak keluar-keluar, akhirnya udah sampai kadaluarsa gitu kan. Nah jadi benar, risk reward ratio semuanya itu diukur sebelum masuk produksi, diukur dulu semuanya. Gitu sih. Oke, kalkulasi ya. Kalau dari Kak Jejo gimana, Kak? Nah, kalau aku mungkin ada berbeda nih jawabannya. Dari aku sendiri, karena aku punya barang kan yang istilahnya aku ngejual exclusivity kan, hype konten gitu. Jadi ketika kita punya produk, kita bikin hype-nya dulu. Jadi kita namanya push, kita tidak bikin produknya dulu, tapi kita menganalisa dulu berapa banyak orang yang mau beli produknya kita. Ketika misalnya contoh ada 200 orang yang mau beli, gue bakal setting cuma 150 nih yang bisa dapat. 50-nya kemana? Padahal itu kan potensial duit gitu loh. Enggak, gue yakin 50-nya itu akan kalau dia beneran suka, dia bakal nungguin lagi the next drop-nya. Ketika next drop-nya dia hingga itu akan membuat sebuah yang namanya after sale market. Jadi harganya mungkin dimahalin. Wah, dia orang nggak dapat, dia mau. Ketika ada orang yang tidak dapat, dia bakal bilang, gue mau keluarin duit lebih deh buat dapetin. Gue mau beli resell-nya. Akhirnya dia akan nge-snowballing, dia akan makin lama makin dari yang dulunya cuman kalau punya 200 orang yang bisa 200 orang yang mau, gue bikin 150, lama-lama gue bikinnya 2000 orang yang mau, gue bikinnya 1.500 doang atau 1.200 doang gitu. Jadinya ketika kita udah tahu barang kita tidak ada yang namanya leftover, kita bikin emang benar-benar sesuai demand-nya masyarakat, dan sebisa mungkin malah kalau bisa lebih daripada enggak ya, bikin orang hype, bikin yang istilahnya menjadi exposure buat produk kalian masing-masing. Gitu kalau aku. Oke. Jadi make them want more gitu ya, Kak ya. Yes. Dan kejar-kejaran. Oke, that's it for the questions today. Terima kasih kakak-kakak, insights-nya keren-keren banget. Tapi ini bakal jadi sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang di sini. Tadi tuh sembari jadi moderator banyak tuh yang direct message pertanyaan-pertanyaan gitu, Kak. Jadi kita bakal masuk ke sesi Q&A. Nah, pertanyaan pertama nih buat Kak Kevin Tania dari Shofi Nur Laili. Kak mau tanya, saya saat ini kerja dan kuliah, tapi pengen juga buka bisnis. Apakah harus resign dari kerjaan supaya fokus ke bisnis? Thank you. Apakah resign? Oke, menurut aku jangan. Karena kalau misalnya baru mau mulai bisnis, cobain dulu sampai benar-benar bisnis itu perform. Kalau misalnya bisnis itu udah menghasilkan lebih dibanding kerja atau misalnya sekolah. Kalau sekolah sih menurut aku wajib. Kalau aku ya, waktu itu tamatin karena udah diamanahkan sama orang tua harus beres kuliah. Jadi kalau sekolah menurut aku wajib, kalau opini aku. Nah, tapi kalau misalnya kerja sambil bisnis gimana? Menurut aku kalau bisnisnya belum terlalu besar, jangan. Dan kalau misalnya sampai sekarang juga aku megang perusahaan pabrik emas juga, karena aku tahu aku bisa dapat value lebih untuk bisnis aku ke depannya. Nah, jadi sebenarnya lihat apakah pertama time management kamu masih ada, apakah udah dapat traction-nya belum usaha kamu, dan ketiga apakah kamu bisa nggak kira-kira kerjain beberapa hal dalam satu waktu. Itu dicari tahu dulu dari diri kamu, gitu sih. Oke. Time management penting ya, Kak. Kalau nggak udah kadung kecemplung gitu, terus ternyata berantakan, kan lebih susah untuk keluarnya gitu. Jadi jangan patah semangat, always find a way gitu untuk make it work. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Yonatan Niko Wisata nih untuk semua kakak-kakak yang ada di sini. Cara mencari mentor yang baik gimana ya, Kak? Soalnya di masa pandemi ini susah mau ketemu nih, Kak. Mungkin dari Kak Joshua yang sebut mentor tadi. Sebenarnya mentor itu kalau dulu ya cari mentor susah banget karena harus ketemu and everything. Sekarang tanpa kalian sadari, mentor itu sebenarnya kan orang kita look up to, yang kita lihat, yang jadi patokan kita, yang bisa kita lihat perjalanan hidup mana. Jadi aksesnya udah banyak banget, apalagi kalau dari internet, bisa dari Instagram, dari DM, dari email, dari WhatsApp, dari mutual friends, atau enggak sesimpel gini dari YouTube. Ya kan banyak loh sekarang orang-orang yang entrepreneur terkenal ya, maksudnya yang nge-vlog dirinya, atau enggak yang dia mau sharing openly di publik, di internet lah, di YouTube, di mana. Itu kan sebenarnya bisa jadi kita bisa dapat mindset-nya mereka. Kita bisa dapat insight yang sebelumnya orang nggak bisa tahu. Cuman
thank God karena ada internet ini, sekarang semua orang bisa akses. Tinggal kita mau nyari nggak gitu. Jadi mentor tuh jangan selalu dibayangin cuman orang yang selalu sama kita gitu. Itu kalau bisa ada gitu ya bagus banget. Cuma kalau emang lagi nggak ada akses ke sana, bisa loh kita search di YouTube atau di Netflix even yang ada biografi orang yang kita mau lihat yang kiranya cocok nih sama prinsipku atau kiranya cocok nih sama bisnis yang aku mau jalankan. Itu udah bisa. Atau kalau mau lebih konvensional dari buku. Makanya orang bilang kalau dari buku kan bisa baca, itu bisa lihat loh kehidupan orang itu tuh apa, kayak gimana, pengalaman apa sih yang udah dilaluin yang kita nggak usah salah lagi di situ. Gitu. Jadi cari mentor please, walaupun bentuknya dalam bentuk buku. Gitu. Oke, selalu ada sumber lain ya Kak ya. Yes. Harus ketemu langsung gitu. Kalau dari Kak Jeju gimana nih Kak? Magang. Jadi menurut aku kalau emang kamu suka orangnya, kamu suka perusahaannya, kamu suka the way of it, perusahaan kamu, misalnya kamu suka nih, ya kita mau bikin apa pasti udah ada yang udah jadi nomor satunya kan, atau yang istilahnya yang kamu look up itu, benar kata Joshua. Kalau aku saran ya kalau kamu suka nih, misalnya aku mau bikin startup nih tapi nggak ngerti, ya udah magang di Gojek, magang di Tokopedia, magang di Shopee, magang di mana, cari mereka kayak gimana kerjanya, gimana mereka mulanya. Dan maksudnya selalu juga kalau wah tapi kan Tokped udah gede nih, GoPay udah gede. Hello, kamu masih ingat 10 tahun lalu mereka di mana? Ada yang di warnet, ada yang kantornya working space. Aku juga kantor pertama aku 4 tahun lalu itu cuma 4x4. Dan gitu karyawan aku sama aku waktu itu kita lagi sempat kita 3 bulan karena kita habis kontrak, kita punya kantor itu working space ya. Kamu tau kan, kamu kalau belajar kan ada meja kan, bawahnya lagi tuh ada orang yang lagi kerja juga. Itu kantor ya, maksudnya kantor emergency aku. Jadi misalnya some people sih emang kamu harus coba magang banyak banget. Aku surprisingly kalau kamu tahu Menjadi Manusia, dulunya itu yang punya itu Raka itu magang buat sama si partner aku, Sayed. Jadi menurut aku kalau kita menjadi orang yang berhasil bukan karena kita kaya atau sukses, tapi karena kita mencetak banyak orang yang menjadi entrepreneurs seperti kayak kamu. Ketika kita berhasil mencetak entrepreneurs, gue menyatakan diri gue sukses atau diri orang lain sukses. Bukan berarti gue sukses, maksudnya gue nganggap orang lain sukses itu ketika dia berhasil mencetak banyak-banyak entrepreneurs yang mereka look up juga gitu loh. Dan maksudnya apakah Jeff pelit ilmu nggak sih lu? Gue malah sharing banget. Dan ketika ada orang mau coba bikin media atau mau bikin event kayak gue gitu, walaupun dulunya magang, nggak apa-apa, karena if mereka sukses, mereka bakal bisa bantuin kita lagi kok. Gue percaya ketika kita treat them baik, ngajarin dia baik, mereka bakal utang budi juga sama kita sih. Gitu. Jadi kalau waktu gue sendiri, gue sih juga magang akhirnya. Magang sama perusahaan yang gue suka, dan gitu gue suka the way is it, gue terapin di perusahaan gue sekarang gitu. Emang harus contribute juga ya ke perusahaannya kalau mau ambil ilmu juga gitu. Pasti dong. Kalau misalnya ngobrol doang ya buat apa gitu kan Kak? Nggak hands on juga gitu kan. Nanti kamu magang di USS? Wah itu guys, ditanya tuh. Nanti kamu kalau mau magang, ayo langsung aja email, minta CV-nya. Oke, wah interesting banget nih guys. Oke. Oke, kalau dari Kak Kevin gimana nih? Ayo betul, sama kayak semuanya. Kalau aku dulu cari pengalaman, cari orang yang aku look up, terus aku DM, aku bisa kasih value apa buat mereka, dan aku belajar sambil belajar dari sana. Nah, tapi kalau udah masuk ke bisnis, udah buka bisnis, cari mentor yang sebenarnya udah 1 langkah maju di depan. Tapi jangan terlalu jauh, karena biasanya suka nggak relate. Cari mentor yang bisa relate. Misal, dulu aku ngobrol sama komunitas, misalnya owner-owner barbershop di BSD, Tangerang, dan Serpong. Nah, itu aku ngobrol sama mereka, karena mereka udah 1 step, udah pernah ngelakuin apa yang aku lakuin dan aku lagi permasalahin gitu. Jadi cari mentor yang benar-benar bisa bantu kalian secara tepat, secara tulus, secara baik, dan ya itu sih biasanya bakal nge-boost banget bisnis kalian kalau punya mentor yang seperti itu. Oke. Curate juga ya, cari yang relatable gitu ke kita. Oke, interesting banget. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Joshua dari Nurul Aziza.
Halo, mau nanya, kalau kita buat bisnis dengan teman, bagaimana caranya memisahkan hubungan bisnis dan pertemanan? Dan gimana caranya make sure teman-teman kita yang lain tahu this is a business? Oke. Ini apa ya namanya ya? Kayak Jojo bilang, sebenarnya itu bener banget. Aku juga selalu, kalau salah satu mentorku selalu bilang, Jos, kamu nggak boleh, 2 hal yang kamu nggak boleh salah pilih di dunia ini. Pertama, pasangan hidup. Kedua adalah partner bisnis. Karena sama aja kayak menikah. Bener, dia bilang kayak menikah, Jos. Karena once kamu masuk, ya even tuh ada kontrak, nggak ada kontrak, kamu udah bisnis bareng, udah punya saham bareng, ya itu komitmenmu. Iya kan? Nah, jadi kalau udah masuk, ya udah nggak bisa tiba-tiba, lu keluar dong. Gue mau sendiri kan nggak mungkin. Apalagi kalau udah berbentuk badan hukum. Ya, jadi terus satu lagi, karena kayak Jojo bilang juga sama, kita akan lihat dia terus sampai enek. Ya, sama pasangannya bisa bosen loh, apalagi sama partner bisnis sebenarnya. Jadi harus cari yang cocok, yang visinya sama, at least karakternya enak deh, bisa ngobrol, itu penting loh. Jangan dipikir bisnis cuma is only about kepintaran orangnya. Aku dibanding sama yang pintar tapi karakternya nggak enak, mending sama yang biasa-biasa tapi karakternya enak. Karena bisnis itu panjang dan tensionnya tinggi. Kalau sama yang orang nggak enak, pasti ribut deh. Nggak cocok lah, belum sama istrinya, sama suaminya, mateng bener deh. Jadi kalau bisa, bisnis ya cari yang cocok dulu, satu. Kedua ya harus pintar juga. Nggak mungkin dong kita mempertaruhkan usaha kita ke orang yang tidak capable. Andaikan worst case, dia nggak bisa nih. Ya udah, hire orang yang bisa gantiin dia. Karena ya itu partner nggak bisa pisah. Kecuali ada saham ya gitu-gitulah, ngomongin lah ya. Tapi kalau memisahkan antara temenan dan bisnis tuh harus. Cuman pada akhirnya tetap harus sadar bahwa yang kita hadapin tuh manusia loh. Walaupun jam kerja kita kan nggak bisa maki-maki dia. Terus expect dia setelah pulang kerja langsung kayak oke, kita fine ya. Kan kita profesional, kita gini. Nggak bisa. Sakit hati pasti sakit hati. Jadi itu 2 hal yang harus dipisah walaupun tidak bisa dipisah. Jadi kita tetap harus ingat, partner kita punya perasaan. Partner kita ini teman kita juga. Bahkan bisa jadi suami atau istri. Tanda kutip ya, bukan beneran. Gitu. Jadi emang tak bisa terpisahkan, tapi harus berusaha untuk dipisahkan. Paling nggak jangan baperan deh. Jadi bukan something personal. Kalau misalkan aku ditegur sama partnerku, ya udah, aku oke, emang gue salah, gue sorry. Nah, dia pun negurnya juga dengan perasaan. Ya kan, aku pun juga kok pas dia salah aku tegur. Ya udah, jangan baper, jangan dikira gue benci sama lu, ya enggak, gue cuma nggak suka cara kerja lu, bukan sama orangnya. Karena di luar kerjaan kita bareng, makan bareng, liburan bareng itu perlu banget. Itu yang banyak orang lupa. Tahunya kerja, nggak spend time bareng, nggak enjoy. Gitu. Itu sih saranku. Oke, harus samain vision juga ya kayak on the same page gitu. Supaya masuk ada konflik gitu, balik lagi gitu ke visi yang awal. Dan bonding ya. Kalau nggak di halaman yang sama, nanti yang satu udah lari kemana, satunya ketinggalan. Ya. Oke, mantap. Semoga dulu terjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada untuk Kak Jejo, dari Brandon Darian. Gimana caranya kita tahu kalau kita udah siap bangun bisnis di luar bisnis utama sekarang? Waduh, ini nambah bisnis nih berarti. Mantap. Kalau menurut aku ketika bisnis kamu bisa autopilot sih. Jadi nggak tahu kenapa ya, aku percaya semakin startup itu menjadi startup sukses atau kayak gimana, kita anggapnya Tokopedia deh. Tokopedia semakin sukses. Pihaknya sebuah CEO atau sebuah yang founder semakin tidak dibutuhkan loh. Kenapa? Karena udah bisa jalan sendiri. Jadi William segala macam udah sekarang jadi figur aja. Gue rasa sekarang bisnisnya dipegang sama CMO, kepala-kepala divisi segala macam bla bla bla. William Tanujaya ya tinggal ya ini pengalaman saya gitu. Itu aku ngerasa semakin kalau perusahaan kamu berhasil, sosok seorang founder akan semakin tidak dibutuhkan secara operasional, kecuali bisnis-bisnis detail, menggabungkan Tokopedia sama
Gojek segala macam baru dibutuhkan bisnis ininya, cuman operasional makin dibutuhkan. Ya balik lagi sih, kalau emang bisnis kalian sudah bisa autopilot, sudah ada orang yang bisa megang, sudah ada orang yang bisa jalanin, dan kamu tinggal taruh report dan kamu sudah bisa percaya, ya mungkin udah saatnya kalian bikin bisnis baru dan ngulang dari awal gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku nggak suka bikin bisnis baru, tapi aku lebih suka mengembangkan bisnis di dalam bisnis gitu. Misalnya kayak aku bikin Urban Seeker Society, capek ya udah itu bakal cuma jadi sebuah event doang. Cuma aku mikir gimana nih supaya menjadi ekosistem, menjadi akar-akar gitu. Aku selalu mikirnya itu USS itu sebuah pohon yang akarnya banyak. Akarnya bisa ke media, bisa ke agency, bisa ke komunitas, bisa ke retail juga, retail store, hingga akhirnya semuanya berhubungan. Ketika ya, Kak, ya? Iya, jadi apa-apa ya butuhnya ya USS sendiri. Jadi aku kalau misalnya aku punya produk, ya udah aku ngontak ke divisi marketing. Ini nih gue mau launching nih, bantuin dong gitu. Ya udah panggil orang kreatif, agensinya mana gitu. Jadi kita ngulik sendiri, bikin sendiri, dan gue percaya ketika sebuah agensi itu bilang berhasil kalau dia berhasil mengembangkan produk sendiri yang dia berhasil market sendiri gitu. Credential lu mana nih, misalnya kalau lu mau agensiin orang lain, kreatifin orang lain, ya kalau aku selalu bilang, ya ini gue berhasil nih, gue ini produk-produk yang gue jualin sendiri dan produk gue sendiri gitu. Mana produk kamu? Itu sih. Jadi kalau dari aku sendiri ya sebelum mengembangin bisnis, pastiin dulu apakah kamu mau benar-benar sebuah bisnis yang berbeda banget atau kamu mau ngembangin bisnis di dalam bisnis kamu gitu sih. Kalau aku akan pilih option B. Oke. Choose one gitu ya Kak ya berarti ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Kak Kevin Tania. Ini dari Yasmin Kairunisa Somantri. Bagaimana cara pedagang untuk terus stabil dan prepared bahwa suatu saat akan terjadi sesuatu yang tidak bisa terprediksi seperti COVID. Contohnya, saya di Bandung akhir-akhir ini booming buat kafe tongkrongan anak muda. Tapi pas COVID banyak yang tutup karena mungkin nggak punya ilmu ini. Kira-kira apa ya? Oke, pertama seperti ya ini gitu ya berarti ya. Pertama dari pengalaman aku juga punya dana darurat itu penting. Nah, kenapa punya dana darurat penting? Karena dari situ kita bisa seperti tadi ada kejadian seperti ini, kita bisa menggunakan dana darurat kita untuk emergensi sesuatu yang misal bayar gaji karyawan, atau harus beli inventory lagi untuk nutupi kerugian kemarin dan sebagainya. Karena ya tadi nambahin soal finance sedikit. Kalau aku dulu prinsipnya adalah mau segimanapun maju bisnisnya tetap digaji aja bagi gue sebagai misalnya owner bisnisnya. Nanti dari kelebihannya itu bisa dipakai untuk pivot atau misalnya ganti bisnis atau misalnya mengembangkan bisnis seperti misalnya kayak sekarang. Nah, kalau misalnya bisnis yang sekarang dalam arti lagi force major seperti ini, coba cari bisnis model yang lain atau revenue stream yang lain yang masih berhubungan dengan main bisnis kalian. Misal kayak aku sekarang lagi ngembangin sebuah platform untuk bisa bikin barber itu konsep ke rumah. Nah, itu kan perlu sistem, perlu pengembangan dari segi webnya, dari segi sistemnya ke depannya. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari cash flow yang sebenarnya aku simpan selama ini. Nah, ya itu sih cari revenue stream, bisnis model yang lain, dan punya uang jaga-jaga gitu. Yang penting survive, dan karena survive untuk melewati keadaan force major seperti ini. Itu semoga menjawab. Oke, punya dana darurat sama tahu kapan waktunya pivot gitu ya. Jadi harus agile gitu. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Kak Jejo dari Jason Judi Putra. Terus gimana caranya agar bisnis yang dibangun itu bisa bertahan for a long term? Menurut Kakak, sukses itu sebuah privilege atau beberapa orang, atau sukses itu semua orang bisa raih? Damn, this is hard. Aku aja nggak pernah tahu apakah bisnis sukses atau enggak ya. Maksudnya sukses itu kalau aku ngeliat dari sendiri, buat aku sendiri itu adalah orang tua aku. Maksudnya ketika aku ngeliat orang tua aku sendiri berhasil mengkuliahkan aku, bikin aku ya hidup benar-benar nggak kesusahan, nggak pernah lapar, sekolah luar negeri. Itu menurut aku sukses sih. Jadi aku sendiri kalau pacuannya sukses tuh apa sih? Kalau aku berhasil anak-anak aku
nggak usah mikir yang kesusahan-kesusahan, tapi gue bisa sekolahin anak-anak gue dengan baik gitu. Dan kepengennya kan ya anak-anak kita sekolah, lulus, kerja, semua ya maksudnya bisa mencapai kerja kan pakai uang sendiri dong, bukannya uang bapaknya gue nih gitu. Gimana sih gitu. Dan gimana ya, dari gue sendiri gue nggak bisa ngomong apa-apa tentang ini karena gue sendiri sampai detik ini gue masih belum merasa sukses sih. Gue bukan yang di tahap gue punya perusahaan bulletproof, enggak, siapa bilang. Kita aja belum series A, kita lagi mencari untuk series A gitu loh. Dan banyak partner yang tertarik tapi kita belum secure gitu. Dan apakah udah series A juga udah pasti jalan juga, belum tentu juga gitu loh. Jadi sukses itu definisinya beda, dan gue nggak bisa menjawab apakah definisi sukses di gue itu adalah sama definisi suksesnya di kamu, tapi menurut aku adalah definisi sukses adalah ketika kita bisa nge-provide keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk berhasil mereka hidup dengan nyaman, dan mereka juga menjadi orang yang istilahnya ya berguna lah gitu loh. Jadi anak bukan cuma ngabisin duit orang gitu, tapi jadi orang yang lu bisa banggain nama bapak. Moga-moga kalau ada bapak gue yang nonton ya gue bilang moga-moga gue ngebanggain deh gitu. Itu sih yang gue bilang sukses. Oke, define your own success itu penting juga ya Kak ya berarti ya. Penting banget. Dan menurut gue sukses menurut Joshua dan sukses menurut satu lagi siapa? Yang barber juga Kevin. Pasti beda-beda. Yeah. Kevin juga beda-beda gitu. Oke, itu Jason jawabannya. Oke. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Kak Joshua dari Rameswari. Gimana cara mencari dan memotivasi pegawai biar produktif? Karena kebanyakan memiliki mindset kerja nyantai, gaji gede, dan ditunjukkan kinerja mencapai target. Padahal dalam pekerjaan yang saya punya tidak formal. Jika melakukan kesalahan tidak ada punishment dan tidak dimarahi dan santai. Sudah disediakan fasilitas yang nyaman. Oke, jadi kalau Telco sharing, bukan berarti kita nggak ada punishment buat karyawan. Aku pun ada. Dan banyak dan detail dan ketat banget. Punishment buat karyawan tuh ada. Tapi yang aku maksud tadi itu, kita harus sadar bahwa bisnis ini punya kita. Jadi kita nggak bisa nuntut mereka untuk kerja seperti kita. Iya dong, kan punya kita. Masa kita kan seringkali bos gini, lu kerja sampai malam dong, sampai lembur, jam 12 malam, sampai gimana gitu kan. Padahal kita pulang. Kita di rumah sama keluarga. Nah, pasti mereka nggak mau gitu. Nah, jadi kayak cara menemukan sense of belonging pertama ya harus jelasin kita sejarahnya gimana. Itu penting loh. Kalau masuk ke Jumba misalkan Karen baru, pasti jelasin dulu. Jumba tuh awalnya gimana, co-foundernya siapa, awalnya gimana, terus jalannya sampai sekarang tuh gimana, itu dijelasin. Jadi mereka kayak oh gitu. Itu satu. Kedua juga dibuat rasa memilikinya gimana, teamworknya. Dibuat nyaman dan dijelasin kalau minuman kalian ini sekarang udah dikonsumsi berapa orang loh, udah di sini aja loh. Jadi mereka berasa bertumbuh bersama dari segi peralatan nambah, karyawan tim makin besar, udah gitu store-nya nambah. Itu kan semua hal yang buat mereka tuh kayak oh katanya selain aku dapat gaji, ternyata company grow karena aku. Nah itu harus diingetin. Terus kalau mau teknisnya briefing pagi, briefing malam. Jadi harus ada briefingnya. Oke, hari ini kita mau ngapain gini. Jadi mereka kan berasa, oke nih, hari kita ini ya, targetnya ini ya, ada targetnya pasti. Kalau chief, oke, selamat ya, thank you teman-teman ya udah atas kerjasamanya hari ini. Mereka tuh berasa kayak diapresiasi. Oke, yes kita achieve nih. Nah, besoknya Anda kan nggak achieve, ditanya kenapa? Oh Pak, ini Pak, gara-gara ini. Troubleshooting-nya gimana? Solve-nya apa? Solusinya apa? Harus kasih tahu. Ajak diskusi dua arah gitu. Walaupun dalam hati sebenarnya aku tahu cara gimana. Nah, cuman tanya juga ke mereka. Aku selalu bilang, kan kalian yang di lapangan, kalian lebih tahu dari aku. Nah, jadi berani muji istilah gitu. Kalau satu lagi teknis nih, karyawanku di store, kru store yang di jaga toko ya. Aku bilang, muka Jumba tuh siapa sih? Muka Jumba tuh ya kalian. Karena yang menghadapi customer ya kalian. Jadi orang datang ke store taunya siapa? Ya kalian, orang nggak tahu aku bilang gitu. Orang taunya kalian senyum nggak? Kalian itu mewakili Jumba loh. Nah mereka merasa kayak, iya ya, berarti toko ini punya aku ya. Kok toko ini rame gara-gara aku juga. Nah itu mereka itu.
Dan kalau mau tambah satu lagi ya, jadi panjang nih. Nggak apa-apa. Kasih insentif. Jadi harus imbang antara kerja dan hasil. Iya dong. Mereka misalkan capai target 100 cup per hari. Oke, dapat berapa tambahan? Mereka capai 200 cup per hari. Oke, dapat lagi berapa? Nah, jadi misalkan sehari udah 190 cup. Dia tahu nih 10 cup lagi dia akan dapat bonus. Wah, dikejar. Pak, jangan tutup dulu, Pak. Bentar, Pak. Malah gitu loh. Nggak lembur, nggak apa-apa, Pak. Yang penting achieve dulu, Pak. 10. Dia keluar toko, bawa menu. Pak, silakan, Pak. Jumlahnya, Pak. Kayak gitu. Itu nggak disuruh inisiatif. Itu kan kenapa? Karena kita menghargai loh. Cuma kalau kita tidak hargai mereka, nggak ada bonusnya, nggak ada rewardnya. Orang mikir kan, ya jam kerja selesai gue pulang dong. Kan Bapak nggak hargai saya. Nah, kan kalau dulu, aku yang dulu ya, aku mikir, kok lu gitu sih? Nggak ada sense of belonging sih gitu. Yeah. Aku tuh lupa, lah kan bisnis punya aku, bukan punya mereka. Ya kalau mereka nggak mau gitu, ya wajar dong. Kan jamnya udah selesai, kayak gitu. Nanti penting banget untuk nungguin sense of belonging ya Kak ya. Karena kalau mereka udah merasa itu, ya drive-nya mereka makin kenceng. Karena dia merasa, oh Jumba ini keluarga aku gitu. Jadi aku juga, dan melihat progresnya juga ya Kak. Dan give reward. Iya. Oke, mantap. Oke, so that's it. Questions dari sesi Q&A pada hari ini. Thank you so much Kak Joshua, Kak Kevin, Kak Jejo udah hadir, meluangkan waktunya kasih insights nih seputar bisnis, human resource, finance, marketing, dan operational. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri hari ini, dan aku kembaliin lagi ke Jojo, yuk kita foto dulu bareng peserta. Kapan lagi nih kita foto bareng Kak Joshua, Kak Kevin, Kak Jejo di sini. Jadi teman-teman yang mau foto, yuk on cam semuanya. Nah, di sini bakal di screenshot sama operatornya. Oke. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Thank you kakak-kakak di sini. Semoga sehat-sehat dan selalu diberkati ya. Yo, thank you semua ya. Thank you semua. Nice meeting you all. Oke. Oke, untuk teman-teman peserta di sini jangan leave dulu karena bakal diumumin pemenang giveaway voucher dan juga pemenang dari model bisnis. Oke, aku izin pamit dulu. Diganti ke Jojo. Nama aku Ica. Maaf jika ada salah kata dan see you di lain kesempatan. Bye-bye. Oke, thank you banget, Cak. Wah, seru banget ya talk show di malam hari ini. Pesertanya tadi udah pada aktif, pembicaranya pun juga udah benar-benar insightful banget dan bersemangat banget nih. Kasih insight-insight ke kita untuk bisa kita bikin bisnis ke depannya gitu. Tapi nih teman-teman, kita udah mau sampai di penghujung acara. Oke, ini pasti yang jadi ditunggu banget nih sama teman-teman semua, yaitu pemenang dari acara kita sebenarnya, yaitu Brand Activation dan Scavenger Hunt. Nah, kita udah pilih-pilih nih dari kalian yang udah kumpulin hasil video pitching kalian, dan siapa sih yang bisa sampai di tujuan akhir dari Scavenger Hunt itu sendiri. Mungkin operator, kita bisa tentuin dulu nih pemenang ketiga, yaitu siapa gitu. Drum roll. Oke, selamat ya buat Kimberly Junya. Dengan ide bisnisnya yang udah di-submit ke kita itu namanya Let's Glow Beauty. Nah, tadi itu juara ketiga. Kita pastinya ada juara kedua dong. Oke, mungkin operator drum roll lagi. Capek nih. Nah, selamat untuk Amadea Christabel dengan ide bisnisnya dia yang bernama Botanical, dan ini benar-benar juga idenya juga bagus dan semoga hadiahnya ini bisa dipakai buat beneran realisasiin bisnisnya gitu. Nah, tadi juara 3 udah, juara 2 udah. Pasti ada juara 1 dong, dan ini benar-benar hadiahnya yang paling mewah. Oke, mungkin operator boleh sekali lagi. Drum dong. Oke, selamat ya buat Gregorius Adian Pratama. Nah, ini dia idenya virtual blind date. Mungkin ini dipakai buat diri dia sendiri mungkin ya. Ini keren sih, ini keren. Oke, selamat untuk ketiga pemenang tadi. Kalian tuh dapat
beberapa hadiah dari kita, yaitu utama-utamanya kita, dan semoga hadiahnya yang bisa kita berikan ke kalian itu bisa berguna buat kalian ke depannya dan bisa ngerealisasiin bisnis yang udah kalian idein gitu. Nah, tadi pemenangnya yang 3 itu kan udah diumumin, tapi tenang aja guys, kalian juga bisa dapat kesempatan hadiah juga. Kalau tadi yang gue di awal udah ingetin kalau kita bakal ada hadiah voucher sebesar 500.000 untuk 10 pemenang, berarti satunya 50.000. Nah, kira-kira siapa yang menang? Mungkin operator boleh ya drum roll sekali lagi meskipun capek, nggak apa-apa. Nah, selamat untuk ke-10 pemenang buat yang udah tadi aktif banget nanya. Kita udah ngeliat nge-curate nih pertanyaannya tuh juga seru-seru dan bikin jadinya compact banget pembicaraan hari ini gitu. Ini adalah 10 pemenang kita yang kalian bakal dikirimin voucher 50.000 untuk bisa cobain produk-produk terbaru dari Lokalate yang tadi udah ada gitu. Nanti admin dari Katika akan lebih langsung kontak ke kalian secara langsung ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri talk show pada hari ini, kepada peserta silakan isi form feedback yang akan dikirim di kolom chat gitu. Nah, pengisian feedback ini bersifat wajib karena kan pastinya kalian juga mau dapat sertifikat. Untuk pengisian ini kita beri waktu 2 menit dari sekarang dan batas pengisiannya hingga pukul 10 malam ini gitu. Nah, kenapa sih kita mau buka feedback form ini? Nah, feedback form ini dari kalian biar kalian tuh bisa ngasih insight buat kita, bisa buka acara-acara baru lagi dari Katika ke depannya juga supaya semakin bisa membantu para entrepreneur muda di Indonesia dan pastinya juga akan mengembangkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan gitu. Oh iya, buat kalian sambil lagi isi, kita kan Katika Group sendiri juga udah punya produk baru yaitu Katika Class. Nah, yang mungkin di feedback kalian juga bisa follow itu Katika Class itu adalah sebuah program dari Katika Group sendiri yang dimana itu akan berbentuk kelas-kelas yang bisa kalian pakai untuk mempelajari bisnis secara keseluruhan. Bentuknya kayak tadi mungkin ya, tapi lebih compact lagi, lebih menyeluruh lagi tentang semua hal yang kalian butuhkan tentang bisnis gitu. Oke. Nah, karena ini juga udah 2 menit, bagi kalian yang belum selesai, boleh nanti dilanjutkan lagi habis kita tutup talk show malam hari ini. Jangan lupa loh, nanti sayang kalian nggak bakal dapat sertifikatnya kalau nggak isi. Oke, sekian kalau gitu dari gue. Gue mau berterima kasih banget buat para speakers kita tadi, Kak Jejo, Kak Kevin, dan Kak Joshua. Hari ini benar-benar insightful parah buat gue sendiri dan buat teman-teman semua pastinya. Dan semoga ini bisa bantu kita semua yang lagi berjuang nih buat bikin bisnis, dan supaya bisa membangun perekonomian Indonesia ke depannya. Jojo, ini ada kesalahan teknis nih dari formnya. Nah, ini kita bakal revisi. Jadi teman-teman jangan leave dulu ya. Ini kita bakal resend form link-nya gitu. Oke. Kalian boleh isi lagi nih formnya. Jadi makin banyak feedback-nya. Oke, tunggu ya teman-teman. Untuk link yang tadi boleh di-quit dulu. Jadi sabar, ini nanti admin kita bakal chat di link Zoom-nya. Oke. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee. Oke, teman-teman boleh diakses formnya sekarang. Di chat Zoom ya. Kita bakal tunggu sampai 8.45 ya. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my healing.
when I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Yeah, hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. It'll get you up and going out of bed. Yeah. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. Oke, karena ini juga udah jam 8.45, teman-teman yang belum selesai ngisi linknya nggak apa-apa. Nanti kita akan buka sampai jam 10 malam hari ini. Jangan lupa, ya tetap biar kalian bisa dapat sertifikatnya yang nanti akan kita kirimin satu. Oke, gue ulangi lagi tadi closing statement dari gue, yaitu sekian dari gue gitu. Gue mau berterima kasih banyak kepada para speakers kita tadi, yaitu Kak Jejo, Kak Kevin, dan Kak Joshua, yang hari ini benar-benar insightful parah gitu. Dan gue kasih pesan lagi buat kalian semua, biarlah acara kali ini juga bisa membuat kalian bisa lebih berani untuk buka bisnis dan bisa bantu perekonomian Indonesia secara keseluruhan ke depannya. Kalau gitu gue Jojo mau pamit undur diri dulu dan mau minta maaf kalau ada beberapa kesalahan kata dari gue gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di K3 Kelas. #semua bisa mulai. Stay tune and always remember we'll be back. Bye-bye. Bye-bye semua. Thank you. Thank you, Kak. Everyone. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. It's been a long day Thank you, without Kak. you, my friend. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. juga semua. Love you. Terima kasih. Sangat menginspirasi deh. I love you, Kak. Istirahat. Thank you, Kak. Izin pamit, Kak. Thank Ya, hati-hati. Kak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, sehat-sehat ya. Stay safe, guys. Ya, makasih Kak. Thank you, Kak. Love you, Kasita. It's been a long day Makasih, Kak. Makasih. my friend. And I'll tell you